Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Awal pemerintah ini benar-benar mempersiapkan. Persiapan misalnya rumah sakit, lebih dari 100 rumah sakit yang siap dengan ruang isolasi. Usaha kecil menengah ikut merasakan dampak merebaknya pandemi COVID-19. Sepinya pembeli membuat Ibu kota bergeliat. Satu persatu kegiatan ekonomi mulai berputar kembali setelah PSBB transisi diberlakukan 5 Juni lalu. Secara bertahap, tempat ibadah, perkantoran, tempat wisata, dan pusat perbelanjaan kembali dibuka. 1.031 kasus positif virus corona di Indonesia pada Rabu 17 Juni membuat Indonesia menyalip Singapura sebagai negara dengan jumlah kasus COVID-19 terbanyak di ASEAN. Mengutip Worldometers, penambahan kasus baru tersebut membuat jumlah La salut du people es la supreme loi. Hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat. Lantas, apakah dengan masifnya korban jiwa di Indonesia menunjukkan bahwasannya kenormalan baru merupakan suatu opsi yang telah melindungi masyarakat? Tentu belum, Dewan Juri yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri yang arif dan bijaksana, para pemerhati konstitusi, dan tak lupa rekanku dari tim kontra yang nampaknya sangat berbahagia. Perkenankanlah saya Salwa Husna dari Universitas Negeri 11 Maret bertindak sebagai pihak pro dalam mosi perdebatan kali ini, yaitu Indonesia belum siap menerapkan new normal, yang mana tujuannya adalah jelas, yaitu untuk menciptakan dan menjaga keamanan masyarakat secara luas dalam rangka pemenuhan hidup yang sehat dan layak. Berdirinya saya di sini berlandaskan pada satu poin pokok argumentasi utama, yaitu ketidaksiapan dalam menangani berbagai kompleksitas permasalahan selama pembatasan sosial berskala besar. Namun, sebelum memasuki bangunan argumentasi lebih dalam, izinkanlah saya untuk memaparkan latar belakang secara efektif dan komprehensif. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasanya adanya kebijakan new normal merupakan upaya lanjutan dari pelonggaran PSBB, yang mana menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas COVID-19 Wiku Adhisa Smita, new normal merupakan perubahan perilaku untuk menjalankan aktivitas secara normal namun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Lebih jauh, kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 440 hingga 830 tahun 2020 tentang pedoman tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 sebagai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Kebijakan tersebut dilakukan beberapa tahap, di mana tahap pertama dilakukan dengan membuka sektor-sektor yang berpengaruh besar terhadap perekonomian seperti halnya transportasi umum, perkantoran maupun pusat perbelanjaan. Namun, senyatanya kebijakan yang akan dan telah diterapkan di beberapa daerah di tengah ketidaksiapan pemerintah dan publik memerangi COVID-19 justru berkontradiksi dengan pembukaan alinea keempat dan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai ground gazette negara yang telah mengamanahkan bahwasanya negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan warga negara berhak untuk mendapatkan kehidupan yang sehat dan layak. Memasuki bangunan argumentasi kami, bahwasanya ketidaksiapan tersebut ditunjukkan dengan belum dipatuhinya persyaratan penerapan new normal yang telah diutarakan oleh World Health Organization. Yang pertama meliputi kemampuan untuk menekan kasus COVID-19, dan yang kedua adalah pemenuhan fasilitas kesehatan yang memadai. Cerahnya bukti yang ada mengatakan bahwasanya angka kasus COVID-19 di Indonesia berada di angka 2,6 menurut Dinas Kesehatan. Pun dalam hal ini ketersediaan ranjang di beberapa rumah sakit menurut profil kesehatan Indonesia belum cukup terpenuhi. Artinya apa? Artinya kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan fasilitas kesehatan tersebut belum cukup terpenuhi secara maksimal. Pun dalam hal ini kota-kota besar seperti halnya DKI Jakarta walaupun telah mampu memenuhi fasilitas kesehatan, namun belum ada itikat baik yang menunjukkan bahwasanya terdapat penurunan kasus COVID-19. Justru pada tanggal 18 Juni 2020 kasus semakin meningkat, yaitu sebanyak 40.000 kasus dengan 2.000 kematian.
Hal inilah yang merupakan kesalahan pertama yang dialami oleh pemerintah Indonesia apabila menerapkan new normal saat ini, yang mana apabila terus dibiarkan maka akan terjadi lonjakan kasus seperti halnya terjadi di negara India dan Pakistan yang gagal menerapkan new normal. Pun ketidaksiapan publik berupa kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap protokol kesehatan juga menambah angka kasus COVID yang semakin tinggi. Oleh karena itu, menurut pakar epidemiolog FKM Universitas Hasanuddin, Profesor Ridwan Amrudin mengatakan kebijakan new normal yang terlalu dini di tengah situasi COVID-19 yang belum terkendali akan mengakibatkan korban jiwa yang gugur. Alih-alih menciptakan kestabilan ekonomi, justru semakin banyak korban jiwa yang berjatuhan dan bertentangan dengan semangat kemanusiaan. Oleh karena itu, kami hadir dengan solusi yang solutif berupa yang pertama, memperketat peraturan PSBB dengan memberikan sanksi yang represif. Yang kedua adalah koordinasi yang tegas antara pemerintah pusat dan daerah. Yang ketiga, realokasi anggaran yang bukan prioritas dalam APBN dan APBD agar tidak terjadi pembengkakan anggaran terhadap pemberian fasilitas kesehatan yang memadai serta pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, hingga detik perdebatan kali ini, kami mengajak Dewan Juri yang terhormat pun para pemerhati konstitusi untuk duduk bersama kami menyetujui adanya mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih pagi yang berbahagia. Kebutuhan ekonomi dan kesehatan seharusnya berjalan beriringan. Maka dari itu, new normal hadir sebagai jawaban, di mana roda ekonomi tetap berjalan, namun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, para pemerhati konstitusi yang bermartabat, tak lupa kami menyapa dari rekanku yang kami banggakan. Perkenalkan, saya Atta Riki Wibawa, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, yang mana pada kesempatan kali ini berada pada tataran kontra, yang mana kami menolak secara tegas mosi perdebatan kali ini, yaitu Indonesia belum siap menerapkan kebijakan new normal, yang mana tujuannya jelas Dewan Juri yang terhormat, yakni untuk mengembalikan stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat, namun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sebelum masuk ke bahan argumentasi kami, izinkanlah saya untuk meluruskan bias-bias berpikir yang sudah tadi disampaikan oleh pembicara dari pihak pro. Pembicara dari pihak pro menyatakan bahwasannya Indonesia belum siap dikarenakan masih maraknya kasus positif COVID-19. Namun yang perlu kita ketahui bersama di sini, bahwasannya kebijakan new normal ini tidak semata-mata diterapkan secara bersamaan di seluruh daerah di Indonesia, namun hanya daerah-daerah yang telah melewati parameter-parameter tertentu berupa fasilitas kesehatan yang mumpuni, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, baik telah mengalami penurunan tren dan telah memiliki angka reproduksi wabah efektif di bawah angka 1. Maka dari itu, kekhawatiran disampaikan oleh pihak pro sangatlah tidak berdasar dan tidak relevan. Dewan Juri yang terhormat, memasuki bahasan argumentasi kami. Kami di sini berdiri pada satu landasan pokok argumentasi, yakni tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat selama masa PSBB dan bantuan dari pemerintah dirasa belum mumpuni. Maka dari itu masyarakat justru tidak mengindahkan peraturan PSBB. Maka di sini new normal hadir sebagai wadah agar masyarakat tetap dapat beraktivitas, namun dengan mencegah penyebaran COVID-19. Penolakan kami terhadap mosi kali ini dilatar belakangi oleh karena kekhawatiran kami sejak mulai diterapkannya PSBB, bukan hanya sektor kesehatan kita saja yang terkena dampak negatifnya, namun juga sektor ekonomi yang perlahan menuju fase krisis. Menurut Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani menyatakan apabila pandemi bertahan 3-6 bulan ke depan, maka angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia berada di angka 2,5%, bahkan dapat mencapai 0%. Maka dari sini Indonesia butuh sebuah kebijakan baru yang mana dapat mengakomodir kesalahan-kesalahan dan permasalahan di masa PSBB kemarin ini. Maka di sini kebijakan tersebut adalah kebijakan new normal yang mana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 328 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 440/830 tahun 2020, yang mana kebijakan ini telah diterapkan di 4 provinsi dan 25 kabupaten. Oleh karena itu, apabila konsep new normal ini tidak diterapkan, alhasil akan melulantakan seluruh tatanan ekonomi dan sosial masyarakat kita. Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo, menyatakan bahwasannya fase new normal tidak dapat kita hindari sebagai konsekuensi menjalankan roda perekonomian. Apabila sektor ekonomi tidak dijalankan, justru malah akan mengakibatkan krisis yang semakin berkepanjangan dan tidak dapat kita selesaikan. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, kami di sini berdiri pada satu alasan pokok, satu alasan penting mengapa kami menolak adanya mosi perdebatan kali ini, yakni apabila kebijakan new normal ini tidak diterapkan, maka akan
menghasilkan kerawanan sosial, di mana apabila kerawanan sosial ini terjadi angka kriminalitas kita akan tinggi, yang tentunya tidak kita inginkan. Menurut pakar sosiologi, Ballesteros menyebutkan bahwa kerawanan sosial adalah ketidakmampuan seseorang, organisasi, kelompok maupun masyarakat dalam menghadapi dampak negatif dari tekanan-tekanan di sekitarnya. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, adanya kebijakan new normal ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, namun tanpa bermaksud untuk mengorbankan kesehatan masyarakat, karena terdapat protokol kesehatan yang dapat mencegah penyebaran COVID-19. Maka di sini kami selaku pihak pro hadir membawakan mekanisme agar kebijakan new normal ini dapat berjalan lebih efektif. Yang pertama, tidak hanya membuka sektor perekonomian, pemerintah juga seharusnya memberikan stimulus ekonomi sehingga masyarakat terdorong daya belinya, berupa memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin maupun UMKM. Yang kedua, dengan memperketat protokol kesehatan, yaitu dengan memberikan sanksi administratif bagi institusi maupun individu yang melanggar protokol kesehatan tersebut. Maka hingga titik perdebatan kali ini, kami selaku tim kontra secara mantap dan bangga menolak adanya mosi perdebatan kali ini, yaitu Indonesia belum siap menerapkan kebijakan new normal. Sekian dan terima kasih pagi yang menggelora. Ecum et bonum ex lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, pembicara pertama dan pembicara kedua yang saya banggakan. Perkenalkanlah saya Alvin Devote Azaria Ardana selaku pembicara ketiga. Tibalah sudah pada akhir perdebatan kali ini. Maka dari itu, perkenankanlah saya untuk memberikan poin-poin yang telah disampaikan oleh pembicara pertama maupun pembicara kedua. Dapat kita simpulkan, terdapat 2 poin penting yang disimpulkan oleh para pembicara. Yang pertama, berangkat dari kekhawatiran yang disampaikan oleh pembicara pertama mengenai kebijakan new normal yang terlalu dini, padahal kita ketahui bersama, Indonesia situasinya masih belum memungkinkan untuk dilaksanakan new normal. Akibatnya, akan banyak korban jiwa yang berjatuhan. Yang kedua, telah disampaikan pula oleh pembicara kedua, bahwasanya kebijakan new normal yang tidak diterapkan akan berakibat pada runtuhnya sistem tatanan ekonomi dan sosial di Indonesia. Mengingat Undang-Undang Dasar tahun 1945, alinea keempat dan pasal 28 huruf H ayat 1 yang menyatakan bahwasanya negara wajib untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan masyarakat berhak untuk hidup pada lingkungan yang layak dan sehat. Namun di sisi lain, pemerintah pun juga harus memperhatikan kemajuan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal inilah yang membuktikan bahwasanya tidak boleh ada sektor yang dikesampingkan untuk memajukan ke sektor yang lainnya. Mengingat pula bahwasanya pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan hal-hal tersebut dalam aturan-aturan, seperti Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri nomor 440 hingga 830 tahun 2020 dan Keputusan Surat Menteri Dalam Negeri nomor 328 tahun 2020. Hal inilah yang membuktikan bahwasanya pemerintah Indonesia telah ikut serta untuk membangun masyarakat dengan berbagai kebijakan-kebijakan. Namun di sisi lainnya pula, kita harus mengerti bahwasanya fasilitas kesehatan dan tren penyebaran dari COVID-19 ini pun semakin luas. Akibatnya, pemerintah pun kewalahan untuk semakin mencari hal-hal yang lebih baik. Maka dari itu, diharapkan pula pemerintah untuk lebih baik lagi dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang ada. Dengan demikian dapat kita simpulkan bersama bahwasanya Indonesia sangat membutuhkan adanya kebijakan-kebijakan baru. Namun di sisi lain, kita tidak bisa mengenyampingkan bahwasanya fasilitas umum, fasilitas kesehatan, dan masyarakat Indonesia masih belum mampu untuk mengikuti tren maupun kebijakan-kebijakan baru. Maka dari itu pula harus adanya sinergitas antara pemerintah dan warga masyarakat untuk bersatu padu melawan pandemi ini. Hingga detik perdebatan kali ini, mari kita duduk dalam kursi yang sama untuk menyelesaikan adanya pandemi ini dalam kepala dingin dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang lainnya. Sekian dan terima kasih, pagi yang berbahagia.